Pada pertemuan terakhir kita telah membahas topik sampai dengan menentukan bond yield. Salah satu yang kita bahas adalah example 10.4. Dari example 10.4 ini kita tahu bahwa obligasi tersebut harganya adalah 1.276,76 dolar per lembar dengan yield to maturity 6%. Ya. Kita akan lanjutkan berdasarkan example 10.4. Kita sederhanakan price of bonds-nya adalah 1.276 dolar dan yield to maturity-nya 6%. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah kita akan investasi di obligasi tersebut. Jika kita memutuskan untuk berinvestasi di obligasi tersebut, berarti kita akan membeli obligasi tersebut dengan harga 1.276 per lembar. Dengan melakukan pembelian pada obligasi ini, maka kita akan memperoleh return sebesar atau yield sebesar 6% jika kita hold atau memegang atau tidak menjual investasi tersebut sampai dengan jatuh tempo. Nah, pertanyaannya apakah kita akan melakukan investasi atau tidak? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab jika kita punya patokan berapa yield yang kita inginkan atas investasi pada obligasi tersebut. Jika obligasi ini memberikan 6%, pertanyaannya adalah expected return atau expected yield kita terhadap obligasi tersebut berapa persen? Jika expected yield kita besarnya adalah 7%, maka kita tidak akan melakukan investasi pada obligasi tersebut karena obligasi ini hanya memberikan yield sebesar 6%. Sebaliknya, jika expected yield kita terhadap obligasi tersebut 5%, maka kita akan bersedia untuk melakukan investasi pada obligasi ini karena obligasi ini memberikan yield yang lebih tinggi dari expected yield kita. Alternatif lain, kita juga bisa melihat jika kita menentukan seandainya yield yang kita harapkan 7%, maka saya hanya mau melakukan investasi di obligasi tersebut jika harganya di bawah 1.276. Dengan kata lain, jika kita ganti discount rate-nya yang dari 6% dengan expected yield yang kita harapkan menjadi 7%, kita sudah pelajari bahwa price of bonds itu inversely related atau berbanding terbalik dengan yield yang digunakan untuk menghitung present value-nya. Sehingga jika yield-nya lebih tinggi, dalam hal ini 6% naik menjadi 7%, maka price-nya akan turun menjadi lebih kecil dari 1.276. Misal katakanlah menjadi 1.100. Dengan kata lain, jika saya expected return-nya dari obligasi tersebut 7%, maka saya hanya akan melakukan investasi pada obligasi tersebut jika harga obligasi tersebut 1.100 per lembar. Oke. Itu yang akan kita bahas di pada diskusi saat ini. Bagaimana seorang investor menentukan expected yield atau expected return dari obligasi? Bagaimana dia menentukan 7%, bagaimana dia menentukan 5%? Konsepnya sama saja dengan yang sudah dasar dari konsep yang digunakan sama, yaitu risk return trade-off. Jika kalian masih ingat ketika kita belajar teori JAPM, maka kurang lebih gambarnya seperti ini. Makin tinggi risiko,
maka expected return yang diharapkan dari investasi tersebut akan semakin tinggi. Demikian juga dengan obligasi. Semakin tinggi risiko obligasi tersebut, maka expected return yang diharapkan, yield yang diharapkan dari obligasi tersebut seharusnya makin tinggi. Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana menentukan risiko dari suatu obligasi. Karena jika kita sudah bisa menentukan risiko dari obligasi, maka kita bisa menentukan expected return atau expected yield dari obligasi tersebut berapa persen. Ada lembaga pemeringkat yang menentukan seberapa besar risiko dari suatu obligasi. Mereka memberikan rating dari suatu obligasi berdasarkan besarnya risiko dari obligasi tersebut. Dua contoh lembaga pemeringkat yang terkenal di Amerika adalah Moody's dan Standard & Poor's atau disingkat S&P. Mereka memberikan rating, paling tinggi adalah AAA, hanya perbedaan cara penulisan di Moody's dan S&P. AAA S&P dengan huruf besar semua, sementara Moody's AAA dengan tambahan huruf A kecil berikutnya. Begitu juga dengan triple B di S&P itu equal atau ekuivalen atau sama dengan Baa di rating Moody's. Yang perlu kita tahu dari rating ini, semakin tinggi ratingnya, AAA itu adalah rating yang tertinggi, itu berarti risiko dari obligasi tersebut makin kecil. Makin ke bawah ratingnya, kalau Moody's paling kecil C, sementara S&P paling kecil D, singkatan dari default, itu maka risiko melakukan investasi di obligasi tersebut itu semakin besar. Berdasarkan konsep risk dan return trade-off, semakin tinggi risiko dari obligasi tersebut, maka expected yield-nya atau expected return-nya akan semakin tinggi. Berdasarkan rating ini, kita membagi menjadi dua jenis atau dua kategori obligasi. Yang pertama yang disebut dengan investment grade bond. Investment grade bond itu adalah obligasi yang ratingnya itu triple B untuk S&P atau Baa untuk Moody's ke atas. Ini adalah investment grade bond. Sementara jika obligasi tersebut ratingnya itu di bawah Baa atau di bawah triple B, itu disebut atau diklasifikasikan sebagai speculative grade atau junk bond. Jadi kalian sekarang bisa tahu istilah junk bond. Begitu disebut dengan junk bond itu artinya ratingnya itu di bawah triple B. Dengan kata lain junk bond itu resikonya tinggi. Itu kenapa disebut junk atau speculative grade. Nah, jika kita lihat rating tadi kan kita sudah tahu bahwa rating menunjukkan risiko dari obligasi. Risiko dari obligasi itu dilihat dari kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan utang pokok. Ini dia ya. Capacity to pay interest and principal. Itu dasar dari penetapan Moody's, S&P, kalau di Indonesia namanya Pevindo. Lembaga pemeringkat untuk obligasi. Mereka memberikan rating dari suatu obligasi dilihat dari kemampuan perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut untuk membayar bunga dan utang pokok. Semakin kuat atau semakin baik atau semakin mampu suatu perusahaan untuk membayar bunga dan utang pokoknya, maka rating yang diberikan akan semakin tinggi. Dengan kata lain, jika kemampuan suatu perusahaan itu baik atau sangat baik untuk membayar bunga dan utang pokoknya, maka kemungkinan
obligasi tersebut default atau perusahaan tersebut mengalami gagal bayar atas bunga dan pokoknya kecil. Ya, saya ulangi lagi. Jika kemampuan perusahaan semakin tinggi untuk melakukan pembayaran bunga dan utang pokoknya, maka risiko untuk default atau gagal bayarnya semakin kecil. Itu akan ditunjukkan dengan rating yang semakin tinggi. Saya ulangi, rating yang semakin tinggi, risiko semakin rendah karena kemungkinan untuk defaultnya rendah, karena perusahaan mampu untuk membayar bunga dan utang pokok. Itu hubungan antara rating, risk, dan default. Default itu gagal bayar. Jadi risiko terbesar dari risiko terbesar dari melakukan investasi di obligasi adalah jika perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut itu gagal bayar atau tidak mampu untuk melakukan pembayaran bunga atau utang pokoknya pada saat jatuh tempo. Baik, lanjutan dari pertanyaan itu, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi risiko dari suatu obligasi? Atau dengan kata lain pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menentukan kemampuan dari perusahaan untuk melakukan pembayaran atas bunga dan utang pokok. Beberapa rasio kunci yang digunakan oleh lembaga pemeringkat untuk menentukan risiko atau kemungkinan default dari suatu obligasi itu disebutkan di sini ada 5 rasio yang digunakan untuk mengetahui berapa besar risiko dari suatu obligasi. Yang pertama, coverage ratio. Coverage ratio itu biasanya earning before interest and taxes dibagi dengan interest yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi rasio ini artinya perusahaan itu dengan kemampuan untuk menghasilkan labanya itu mampu melakukan pembayaran atas bunga, atas kewajiban bunga yang jatuh tempo. Karena rumus coverage ratio adalah earning dibagi dengan interest expense-nya, maka semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin bagus kondisinya, semakin kuat kemampuannya untuk melakukan pembayaran atas bunga. Yang kedua adalah leverage ratio. Leverage ratio itu adalah debt to equity ratio. Seberapa besar tingkat utang dari suatu perusahaan dibandingkan dengan equity. Semakin tinggi rasio ini, maka perusahaan berutangnya semakin banyak. Semakin banyak utangnya, maka kemungkinan perusahaan untuk gagal bayar semakin tinggi. Artinya risikonya semakin tinggi. Itu kenapa leverage ratio yang tinggi menunjukkan risiko yang semakin tinggi dari suatu obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah liquidity ratio. Liquidity adalah kemampuan perusahaan untuk mengkonversi asetnya menjadi cash. Semakin liquid artinya semakin mampu perusahaan untuk menyediakan cash. Cash penting bagi investor obligasi karena semakin liquid perusahaan, semakin besar kemampuan dia untuk mengkonversi atau semakin cepat dan semakin besar kemampuan mengkonversi menjadi kas, maka kemampuan untuk membayar kewajibannya berupa bunga maupun utang pokok itu semakin baik. Itu kenapa liquidity ratio semakin tinggi. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan semakin bagus dan risiko obligasinya semakin kecil. Yang keempat, profitability ratio. Rasio-rasio ini dihitung dari kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, dengan sendirinya kemampuan untuk melunasi kewajibannya itu semakin baik. Sehingga risiko obligasi tersebut akan semakin rendah. Yang kelima, cash flow to debt ratio.
rasio antara cash flow yang dihasilkan oleh perusahaan dengan utang. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin mampu untuk melunasi kewajiban utangnya menggunakan cash flow yang tersedia di perusahaan. Jika rasio ini semakin tinggi, berarti risiko obligasi tersebut semakin rendah. Ini adalah contoh yang digunakan oleh S&P untuk menentukan kategori suatu obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan itu mendapatkan rating yang mana. Ini adalah rasio-rasio tadi yang kita sudah bahas. Dari satu rasio itu mungkin perhitungannya lebih dari satu, sehingga dari 5 rasio ini mungkin yang aslinya mestinya banyak rasio yang digunakan oleh S&P untuk menentukan rating suatu obligasi. Di sini hanya dicontohkan 7 rasio. Kita lihat, jika rasio-rasionya semakin baik, maka kategori dari obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu akan mendapatkan rating yang semakin baik atau semakin tinggi. Dari pengelompokan ini kita bisa menghitung suatu perusahaan itu berdasarkan rasio-rasionya. Jika perusahaan itu mengeluarkan obligasi, maka obligasi itu akan dikategorikan ke dalam rating yang mana, gitu ya. Dari yang paling tinggi AAA sampai yang paling rendah triple C atau D jika obligasi tersebut sudah default. Ya. Kalian lihat, semakin kalau interest coverage ratio itu semakin tinggi semakin baik, sehingga kalian lihat semakin tinggi ratingnya maka requirement interest coverage ratio-nya juga semakin tinggi. Okay. Risiko dari suatu obligasi, kemungkinan perusahaan untuk gagal bayar atas kewajibannya terhadap pembayaran bunga dan nilai pokok bisa juga dilihat dari kontrak obligasi tersebut. Kontrak obligasi itu berisi tentang kewajiban-kewajiban, hal-hal apa saja yang menjadi kewajiban bagi perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Kontrak tersebut disebut dengan indenture. Jadi kalau dia disebut dengan bond indenture, itu adalah kontrak dari obligasi tersebut. Okay. Apa hubungannya isi kontrak dengan risiko? Di beberapa kontrak itu menyebutkan kewajiban perusahaan untuk melakukan yang disebut dengan sinking fund. Yang disebut dengan sinking fund, perusahaan yang mengeluarkan obligasi berkewajiban untuk melakukan pelunasan sebagian dari obligasi yang dikeluarkan. Misal dia mengeluarkan obligasi sebesar katakanlah 100 miliar, maka secara bertahap perusahaan setelah misalkan tahun kelima mulai melakukan pelunasan misalkan sebesar 20 miliar. Tahun ke-6-nya 20 miliar lagi dilunasi, sehingga nilai pokok dari utang secara bertahap akan berkurang dengan adanya sinking fund tersebut. Jika pembayaran dilakukan secara cicilan, maka nilai pokok dari utang semakin lama akan semakin kecil, pembayaran bunganya semakin kecil, sehingga adanya klausul sinking fund pada indenture atau adanya kewajiban perusahaan untuk melunasi sebagian dari obligasi tersebut itu menunjukkan bahwa resiko dari obligasi tersebut semakin kecil. Jadi kalau ada dua obligasi, yang satu ada sinking fund, obligasi yang lain tanpa sinking fund, maka obligasi dengan sinking fund itu resikonya lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang tanpa sinking fund. Di dalam kontrak obligasi atau bond indentures juga ada klausul tentang subordination. Klausul subordination ini mengatur senior dan subordinate bonds. Yang disebut dengan senior bond itu adalah dalam kondisi perusahaan default atau gagal bayar, maka
perusahaan harus atau memiliki kewajiban untuk melunasi utang atau nilai pokoknya atas senior bondholder terlebih dahulu dibandingkan dengan subordinate. Jadi kalau dia disebut dengan senior bondholders, posisinya dia lebih mendapatkan prioritas dibandingkan dengan subordinate bondholder. Dalam hal perusahaan gagal bayar, kemudian asetnya dilelang, maka hasil dari pelelangan tersebut wajib untuk memenuhi kewajiban senior bondholder terlebih dahulu. Setelah senior bondholder terpenuhi kewajibannya, pembayarannya, maka sisanya baru digunakan untuk memenuhi subordinate bondholder. Sehingga dilihat dari sisi risiko, senior bond itu risikonya lebih rendah dibandingkan dengan subordinate. Karena pada saat default, perusahaan lebih memberikan prioritas pembayaran terhadap senior bond dibandingkan subordinate bond. Aturannya disebutkan dalam bond indenture. Itu tentang subordination clause. Yang berikutnya adalah collateral. Biasanya dalam bond indenture disebutkan apa jaminan dari perusahaan atas bond yang dikeluarkan. Jika ada klausul tentang kolateral, maka disebutkan spesifik aset atau aset tertentu yang digunakan untuk menjamin obligasi tersebut. Dalam hal perusahaan tidak mampu membayar, default, maka aset tersebut akan dilelang dan hasilnya digunakan untuk melunasi bond yang terkait atau yang disebut berhubungan dengan kolateral aset tersebut. Jadi misalkan satu bond, katakanlah obligasi A, itu punya kolateral pabrik X. Kemudian perusahaan bangkrut, pabrik X dijual, maka hasil dari penjualan pabrik X digunakan untuk melunasi bond A. Tidak boleh digunakan untuk melunasi obligasi yang lain yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi, jika obligasi memiliki kolateral, investornya punya jaminan seandainya perusahaan tidak mampu bayar atau default, maka mereka punya jaminan berupa aset yang bisa dijual untuk digunakan melunasi utang tersebut. Jika obligasi yang dikeluarkan tidak memiliki kolateral, maka disebutnya adalah debenture. Jangan salah dengan indentures ya. Kalau indentures itu adalah kontrak dari obligasi. Sementara debentures itu adalah obligasi yang tidak ada kolateralnya. Jika ada dua obligasi, yang satu memiliki kolateral, yang sementara yang satu debenture atau tidak ada kolateralnya, maka obligasi yang memiliki kolateral itu risikonya lebih rendah dibandingkan dengan obligasi debenture atau yang tanpa kolateral. Oke. Itu adalah risiko jika kita lihat dari bond indentures. Jadi klausul-klausul dalam kontrak obligasi bisa juga digunakan untuk menilai apakah risiko dari suatu obligasi itu tinggi atau rendah. Setelah kita melihat kaitan antara rating, risiko, dan kontrak dari obligasi, kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana tadi investor menentukan yield, expected yield dari suatu obligasi? Tadi bagaimana caranya investor menentukan 7% atau menentukan 5%? Jika kita bicara default atau gagal bayar, kita sudah pernah bahas sebelumnya, issuer atau pihak yang mengeluarkan obligasi itu ada dua. Yang pertama adalah pemerintah, atau yang kita sebut dengan government bonds, obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau corporate bond. Perbedaan antara government bond dan corporate bond yang utama adalah government bond itu kecil sekali kemungkinan, bisa juga dibilang tidak mungkin, untuk default.
Kenapa? Karena pemerintah bisa mencetak uang untuk melakukan pelunasan terhadap obligasi tersebut. Sekali lagi, perbedaan antara government bond dan corporate bond adalah dari kemungkinan default. Government bond itu kecil sekali atau bahkan nol kemungkinannya untuk default. Sementara corporate bond itu ada kemungkinan untuk default. Jadi kalau kita bandingkan antara government bond dan corporate bond, jika karakteristiknya sama, yang saya sebutkan dengan karakteristik sama itu misalkan sama-sama memberikan kupon 5%, sama-sama untuk jangka waktu 30 tahun, maka karakteristiknya sama. Tetapi karena yang satu dikeluarkan oleh pemerintah sementara yang satu dikeluarkan oleh perusahaan, maka yang satu, yang government bond, itu kemungkinan default-nya kecil atau nol, sementara yang dikeluarkan oleh corporate itu ada kemungkinan untuk default. Karena corporate bond ada kemungkinan untuk default, maka risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan government bond. Karena risikonya lebih tinggi pada corporate bond, maka expected yield atau expected return dari investor yang melakukan investasi pada corporate bond itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan yield pada government bond. Selisih antara yield government bond dan corporate bond yang memiliki karakter yang sama itu disebut default premium. Saya ulang ya, ada dua obligasi, sama-sama 30 tahun, sama-sama kuponnya 5%. Yang satu dikeluarkan oleh government bond, yang satu dikeluarkan oleh corporate. Yang satu dikeluarkan oleh government, oleh pemerintah, yang satu dikeluarkan oleh perusahaan. Maka obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kecil kemungkinan atau bahkan tidak ada kemungkinan untuk default. Sementara yang dikeluarkan oleh corporate ada kemungkinan untuk default. Karena yang dikeluarkan oleh corporate itu ada kemungkinan untuk default, maka risikonya lebih tinggi. Karena risikonya lebih tinggi, maka yield-nya atau return-nya lebih tinggi. Selisih antara yield government bond dan corporate bond itu disebut dengan default premium. Kenapa disebut default premium? Karena yang membedakan yield antara government bond dan corporate bond dengan karakteristik yang sama itu semata-mata atau hanya faktornya yang menentukan karena government bond tidak mungkin default, sementara corporate bond ada kemungkinan default. Itu kenapa selisihnya disebut dengan default premium. Itu tentang default premium. Tapi belum menjawab pertanyaan, bagaimana seorang investor itu menentukan yield dari suatu obligasi. Nah, tahapannya setelah kalian tahu yang disebut dengan konsep default premium, kita juga sudah belajar kemarin, ini adalah government yield curve. Yang disebut dengan government yield curve adalah yield dari obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diplot pada grafik dengan sumbu X jangka waktu jatuh tempo, sumbu Y-nya adalah yield. Kita lihat semakin panjang jangka waktu jatuh temponya pada gambar ini, maka yield-nya akan semakin tinggi. Berdasarkan tabel dari obligasi yang dikeluarkan pemerintah, kita bisa tahu yang 1 bulan berapa yieldnya, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai 30 tahun berapa yield dari obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketika kita memplot yield ini dihubungkan dengan jangka waktu jatuh tempo, maka kita bisa lihat yield curve. Ini bentuknya adalah concave dari kiri bawah ke kanan atas, ya, naik itu. Oke.
Nah, kalian juga tahu bahwa pemerintah Indonesia oleh S&P itu ratingnya adalah triple B. Kalau kalian lihat di sini definisi triple B, kalian bisa tahu bahwa adequate capacity, jadi kemampuannya cukup untuk membayar. Sementara kalau triple A itu definisinya adalah extremely strong capacity. Sementara kalau triple B adequate atau cukup, ya. Outlook-nya negatif. Jadi triple B negatif, jadi lebih rendah kalau diberi outlook negatif, lebih tinggi kalau diberi outlook positif. Nah, ini adalah Indonesia Yield Curve. Ini saya juga berikan link dari website penilai harga efek Indonesia. Kurang lebih sama datanya karena diambil pada tanggal yang sama 20 Oktober dan kalian lihat bahwa bentuknya adalah concave ya. Dari kiri bawah ke kanan atas bentuknya berbentuk kurva concave. Kemudian kalian bisa lihat berapa yield untuk masing-masing obligasi pemerintah yang jatuh tempo pada periode yang berbeda. Ya. Nah, kita lihat sekarang default premium atau default spread. Tadi ya, default premium atau default spread. Default spread atau default premium itu adalah selisih antara obligasi sejenis yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau corporate. Kenapa ada default spread, ada default premium? Tadi sudah dijelaskan bahwa obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kecil kemungkinan atau tidak ada kemungkinan untuk default, sementara yang corporate ada kemungkinan untuk default. Sehingga resikonya lebih tinggi kalau kita invest di corporate bond. Di awal kita juga sudah mempelajari bahwa rating itu memberikan estimasi risiko dari suatu obligasi. Semakin tinggi ratingnya, maka kemampuan perusahaan itu melakukan pembayaran semakin baik, kemungkinan untuk defaultnya semakin rendah. Sehingga semakin tinggi ratingnya, artinya risikonya semakin tinggi. Jika kita menghubungkan antara bond rating dengan obligasi pemerintah, maka kita bisa membandingkan untuk obligasi yang sejenis atau karakteristiknya sama. Sekali lagi saya akan sebutkan tadi contohnya adalah obligasinya jatuh tempo 30 tahun lagi dan memberikan kupon yang sama, katakanlah sama-sama 5%. Bedanya yang satu dikeluarkan oleh pemerintah, yang satu dikeluarkan oleh corporate. Jika sama-sama memberikan kupon 5% dan sama-sama akan jatuh tempo 30 tahun lagi, maka obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu yieldnya, kalau di sini contohnya adalah 7,501%. 7,5% yieldnya. 30% itu 7,5. Katakanlah ini untuk kupon yang 5% ya, kuponnya. Kupon rate-nya 5%. Jika obligasi yang dikeluarkan oleh corporate memberikan kupon yang sama 5%, jatuh temponya sama 30%, dan ratingnya adalah triple A, di sini disebutkan default spread-nya adalah 0,2%. Artinya, kalau government bond mengeluarkan yield-nya dinilai 7,5%, 7,501% ditambah dengan 0,2%. 7,701%. Itu kalau ratingnya adalah triple A. Saya ulang ya. Nomor satu, kita harus membandingkan obligasi yang sama. Dalam arti sama adalah
jangka waktu jatuh temponya sama, kuponnya sama. Di sini contohnya adalah jatuh temponya sama-sama 30 tahun, dan kuponnya sama-sama 5%. Yang membedakan adalah yang satu dikeluarkan oleh pemerintah, yield-nya adalah 7,5%, yang satu dikeluarkan oleh corporate, dan ratingnya adalah AAA. Jika yang dikeluarkan oleh pemerintah yield-nya 7,501%, maka yang dikeluarkan oleh corporate dan ratingnya AAA itu akan ditambah 0,2 karena default spread-nya 0,2. Artinya 7,501 ditambah 0,2, 7,701. Jadi corporate bond yang jatuh temponya 30 tahun dan kuponnya 5%, maka yield-nya kurang lebih 7,701%. Ini adalah contoh default spread di Amerika. Ini kalau kalian masuk ke website penilai harga efek Indonesia, kalian bisa lihat ini adalah default spread atau default premium untuk kasus Indonesia. IGS itu singkatan dari Indonesian Government Securities, jadi surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk bonds ya. Nah, kalian lihat ini adalah yield curve dari obligasi pemerintah yang ungu. Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan di Indonesia yang diberikan rating AAA oleh Pevindo, kalian lihat yang kurva orange itu posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan government bond. Selisih ini itu adalah default spread. Default spread untuk yang AAA. Kalian lihat yang double A karena resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan yang AAA, kemungkinan bangkrutnya dia lebih besar dibandingkan yang AAA, resikonya lebih tinggi, maka kalian lihat default spread-nya akan lebih tinggi. Ini dia. Resikonya lebih tinggi, maka yield-nya akan lebih tinggi karena default spread-nya lebih tinggi. Di sini contohnya kalau double A dia default spread-nya 0,5. Untuk kasus Indonesia, kalian bisa lihat di websitenya penilai harga efek Indonesia, ini adalah default spread-nya. Untuk yang triple A 10 tahun, maka ini dalam BPS ya. BIPS itu bit per sek, hitungannya adalah 1 BPS itu 0,01%. Jadi kalau 100 BPS itu sama dengan 1%. Jadi kalau yang 10 tahun di sini 1, plusnya 1,8826%. Untuk yang triple A. Sementara kalau yang double A itu plus 2,5228%. Apa gunanya? Harus kita bandingkan ke obligasi pemerintah yang jatuh tempo 10 tahun lagi dengan kupon yang sama. Katakanlah kuponnya masih sama-sama 5% ya. Yang 10 tahun. Kita lihat di sini obligasi pemerintah yang 10 tahun 6,748 yang 10 tahun. Yield-nya. Indonesian Government Bond itu 6,748%. Artinya obligasi corporate yang ratingnya AAA 6,748 plus 1,8826. 8,5 sekian yield-nya. Expected yield dari corporate bond tersebut. Jadi
Bagaimana menentukan yield? Tadi kan pertanyaannya, bagaimana menentukan yield suatu obligasi dari corporate? Patokannya adalah yield pemerintah. Yield obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nanti pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana menentukan yield dari obligasi pemerintah, itu topik yang selanjutnya. Tapi sekarang bagaimana kita menentukan yield dari obligasi yang dikeluarkan oleh corporate? Jawabannya berpatokan pada yield yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama, di-adjust dengan risiko dari corporate bond tersebut. Adjustment-nya adalah rating. Makin tinggi ratingnya, risikonya makin rendah, adjustment-nya semakin kecil. Karena artinya risikonya semakin kecil. Dengan kata lain, menentukan yield corporate bond adalah yield dari perusahaan, yield dari government bond plus default spread atau default premium. Itu cara menentukannya. Kalau untuk kasus Indonesia, contohnya 10 tahun 6,748, kuponnya nanti kalian tahu berbeda kupon, risikonya berbeda, faktor adjustment-nya juga berbeda. Untuk simplifikasi, di sini contohnya misalkan sama-sama kuponnya 5%, baik yang dikeluarkan oleh government bond maupun yang dibayarkan oleh corporate bond. 10 tahun 5% kuponnya, kalau government bondnya 6,748, maka corporate bond yang ratingnya AAA itu plus 1,8826. Kalau yang double A plus 2,522,8% dari government bond yang sejenis. Itu cara menentukan yield dari corporate bond. Website yang berikutnya yang kalian bisa lihat itu adalah website dari perusahaan yang namanya Bareksa. Itu dalam website ini ditunjukkan obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh corporate di Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia. Ada BTN, ada Bank Mandiri, macam-macam, ada Dana Reksa. Ini adalah obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan di Indonesia. Kalian lihat peringkatnya. ID, singkatan dari Indonesia, itu artinya Pevindo yang memberikan peringkat. Berbeda dengan S&P. Kenapa berbeda? Karena kalau kalian lihat, pemerintah Indonesia kan ratingnya triple B negatif kalau S&P. Jika pemerintahnya triple B, jadi pemerintah Indonesia nya triple B, maka perusahaan di Indonesia tidak mungkin lebih tinggi dari peringkat pemerintah Indonesia. Karena pemerintah kan kalau di Indonesia tidak mungkin default. Perusahaan di Indonesia ada kemungkinan default. Jadi kalau pemerintahnya saja atau Indonesianya saja triple B, maka perusahaan di Indonesia tidak mungkin lebih tinggi dari triple B negatif. Gitu ya. Tapi ini adalah rating yang diberikan oleh S&P atau Moody's, perusahaan luar, terhadap Indonesia. Jadi sudut pandangnya adalah investor dari luar terhadap Indonesia. Nah, Indonesia punya pemeringkat sendiri yang namanya Pevindo. Dengan kata lain, kalau Pevindo memberikan triple A-nya Pevindo itu kurang lebih akan sama dengan double B-nya S&P. Ya. Kan ini kan triple A itu kan berarti di bawah peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika S&P obligasi pemerintah Indonesia triple B, maka yang perusahaan Indonesia yang triple A itu mungkin double B atau ya sedikit di bawah triple B negatif. Itu artinya kita harus bacanya seperti itu, ya. Oke. Itu kenapa ada kode ID di sini. Itu artinya kalau diberi ID peringkat AAA yang mengeluarkan adalah Pevindo.
Kalian harus ingat bahwa jika pemerintah Indonesia oleh S&P itu triple B, maka ID triple A itu di bawah dari triple B yang dikeluarkan oleh S&P. Oke, ya. Ada kodenya, kemudian penerbitnya siapa, kemudian kalau kita geser barisnya, maka kalian bisa lihat ada informasi tentang harga dan yield to maturity-nya. Kalian lihat, kalian sudah tahu bahwa yang namanya price quotation untuk obligasi itu satuannya adalah ratusan. Kalau di sini pas 100 price-nya bukan artinya 100 rupiah per lembar. Ini artinya 100% dari par value obligasi. Obligasi Indonesia par value-nya kan 1 miliar. Berarti kalau dia last price-nya 100, artinya per lembarnya harganya 1 miliar. Kalau ini harganya artinya 1 miliar 11 juta per lembarnya. Kalau ini 1 miliar 15 juta, 101,58 harganya. Kalian bisa lihat kupon dan yield to maturity-nya. Kalau kalian hubungkan nanti, maka untuk obligasi yang sejenis tapi peringkatnya lebih rendah, maka dia akan memberikan yield yang lebih tinggi. Ya. Kalau dia sejenis ya, kuponnya sama, jangka waktu jatuh temponya sama, maka obligasi yang peringkatnya lebih rendah karena risikonya lebih tinggi, maka yieldnya akan lebih tinggi. Saya mendapat pertanyaan dari kelompok yang yang menulis tentang obligasi bisa menggunakan data yield yang di website Bareksa. Karena kalau yang di website yang sebelumnya itu informasi tentang harga obligasi dan yieldnya tidak ada. Ya. Oke. Sebagai penutup, kita akan kembali untuk mendiskusikan jika yieldnya sudah ditentukan berdasarkan tadi cara yang government bonds yield plus dengan default spread-nya, yieldnya sudah bisa ditentukan, maka kita bisa menentukan harga dari saham tersebut. Harga dari obligasi tersebut. Semakin tinggi risiko dari suatu obligasi, ratingnya semakin rendah, artinya risikonya semakin tinggi, maka harga obligasi tersebut akan semakin turun. Artinya kita hanya bersedia melakukan investasi di obligasi tersebut jika harganya lebih rendah. Ya. Kembali ke contoh yang di awal. Jadi kalian sudah tahu nih bagaimana corporate bond dari itu oleh investor yieldnya ditentukan 7%. Bagaimana dia menentukan 7% ini? Kemudian menggunakan 7%, maka dia bisa menghitung ulang harganya seharusnya berapa. Jika 1276 itu yield to maturity-nya 6%, maka jika expected yield-nya sebenarnya 7%, maka harganya seharusnya 1100, misal. Harus dihitung ulang nih sebenarnya berapa harga tepatnya ya. Dengan kata lain, 1276 ini overpriced, terlalu tinggi bagi investor yang expected return-nya 7%. Jika dia invest di harga 1276, maka return yang diperoleh hanya 6%. Jika dia ingin lebih tinggi dari 6%, yield-nya misalkan katakanlah 7%, maka dia harus investasi di harga yang lebih rendah dari 1276. Misalkan 1100 lah. Sebaliknya, jika expected return-nya dia 5%, maka 1276 ini masih terlalu rendah, underprice. Maka dia bersedia membayar lebih mahal atas obligasi tersebut. Saya ulang ya. Harga obligasinya 1276, memberikan return 6%. Saya sebagai investor ingin return-nya cuma 5% sebenarnya. Tapi karena obligasi tersebut memberikan 6%, lebih tinggi dari expected saya, maka saya bersedia membayarkan dengan harga yang lebih tinggi dari 1276.
Jadi kalau saya hitung cash flow-nya, saya present value-kan menggunakan 5%, maka saya akan dapat nilai di atas 1276. Itu adalah harga yang bersedia saya bayarkan untuk obligasi tersebut. Ya. Itu kalian bisa kembali ke konsep sebelumnya ketika kita menghitung harga obligasi, bond price, dan bond yield. Ya. Jadi di bagian ini, bagaimana menentukan yield dari suatu corporate bond? Yield dari corporate bond adalah yield dari government bond ditambah dengan default spread atau default premiumnya. Saya tulis ya. Yield dari corporate bond itu sama dengan yield dari government bond ditambah dengan default premium atau default spread. Bagaimana mencari yield dari government bond? Kalian bisa masuk website untuk tahu yield curve dari government bond. Ya. Websitenya sudah saya berikan di pertemuan yang sebelumnya yang untuk ini. Tapi kalian juga bisa melihat di website penilai harga efek Indonesia yang ada 2 berarti. Kalian bisa melihat yield curve yang jadi patokan dari government bond. Kalau yang website penilai harga efek ini yang umum. Oke. Sehingga kita masuk ke topik yang berikutnya. Kalau yield dari corporate bond tergantung dari yield curve dari government bond, pertanyaannya kenapa government bond yield curve-nya seperti ini? Kalian lihat ini contohnya. Kalau yang biru adalah pada tanggal 20 Oktober. Sementara kalau yang titik-titik merah itu 6 bulan yang lalu. Karena Indonesian Government Bond menjadi patokan, ketika terjadi perubahan di yield curve government bond, maka yield dari obligasi corporate juga berubah dengan sendirinya. Kalau kita lihat di sini, government bond mengalami penurunan dalam 6 bulan terakhir. Jika government bond yang menjadi patokan itu turun, maka yield dari obligasi Indonesia juga akan turun semuanya, yang dikeluarkan oleh corporate ya. Karena patokannya turun, maka yield corporate-nya juga akan turun. Kalian lihat bahwa ini bentuknya sama, dia bentuknya concave, dari kiri bawah ke kanan atas. Sebenarnya yield curve itu tidak selalu concave ya, tidak selalu positif seperti yang nomor 2. Dia bisa datar, dia bisa turun, itu yang disebut dengan inverted, kalau dia turun, atau dia hump shape, jadi ada kayak punuk gitu ya, ada seperti bukit, naik terus turun lagi. Kita lihat di sini lebih positif kalau yang Indonesian yield curve yang saat ini ya. Kenapa sih bentuknya seperti itu gitu ya? Kenapa dia kalau untuk kasus Indonesia semakin panjang jangka waktu jatuh temponya, maka semakin tinggi yield yang diinginkan oleh investor. Pertanyaan itu bisa dijawab dengan 2 teori. Yang pertama yang disebut dengan expectation theory. Yang kedua yang disebut dengan liquidity preference theory. Jadi kalau tadi kita bicara corporate yield,
patokannya adalah government yield curve. Pertanyaan lanjutannya adalah, kenapa government yield curve-nya seperti ini? Angka-angka ini dapat dari mana nih yang kenapa dia positif, makin lama jangka waktu jatuh temponya semakin positif. Nah, untuk menjawab pertanyaan kenapa dia positif, itu yang pertama penjelasannya menggunakan expectation theory, yang kedua menggunakan liquidity preference. Kalau kita ambil kasus di Indonesia, mengapa tingkat bunga yang 1 tahun itu 3,7, sementara ini ya, saya ambil data yang dari website yang kedua ya. Kalau kalian lihat sini kan, 1 tahun 3,7, 2 tahun 4,4. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa yield government bond yang 2 tahun itu lebih besar dibandingkan yang 1 tahun? Yang 1 tahun 3,7, sementara yang 2 tahun 4,4. Menurut expectation theory, itu tergantung dari ekspektasi tingkat bunga di masa yang akan datang. Contoh, tingkat bunga saat ini adalah 8%. Tingkat bunga tahun depan, ekspektasinya, ya ada huruf E di sini, expected artinya, diperkirakan tahun depan tingkat bunganya naik menjadi 10%. Jika investment horizon atau jangka waktu investasi saya 2 tahun pada obligasi tersebut, pada suatu obligasi, maka dalam 2 tahun saya bisa melakukan dengan 2 cara. Yang pertama, saya invest di obligasi pertama yang jatuh tempo 1 tahun. Setelah jatuh tempo 1 tahun, maka berikutnya saya akan invest di obligasi 1 tahun kemudian. Jadi saya 2 kali. 1 tahun, jatuh tempo, investasi lagi tahun berikutnya. Ketika investasi tahun ini, maka obligasinya memberikan return 8%. Jatuh tempo, saya invest di yang kedua, karena ekspektasi saya tingkat bunganya naik menjadi 10%, maka ekspektasi saya obligasi yang di tahun depan akan memberikan return 10%. Total dari return yang saya peroleh, tahun pertama dapat 8%, tahun kedua 10%, maka totalnya saya dapat 18,8%. Jika saya invest $1 sekarang, maka di akhir tahun kedua, 2 tahun lagi, saya akan memperoleh $1,188. Ini artinya return-nya 18,8%. Alternatifnya, saya tidak invest 1 tahun 1 tahun. Saya langsung invest 2 tahun. Maka saya cari obligasi yang jatuh temponya 2 tahun. Saya hanya mau invest di obligasi yang jatuh temponya 2 tahun jika obligasi tersebut memberikan return yang sama dengan obligasi yang jatuh temponya tahunan. Ini kan R-nya juga sama nih. Saya akan cari yang sama-sama 18%. 18,8%. Menggunakan geometric mean yang kalian sudah pelajari, maka jika ingin memperoleh hasil 18,8% dalam kurun waktu 2 tahun, maka per tahunnya obligasi tersebut harus memberikan yield yang besarnya 8,995%. Dengan kata lain, obligasi pertama atau cara investasi pertama yang tahunan, 8% tahun pertama, 10% tahun kedua, memberikan hasil 18,8%, sama dengan cara investasi yang kedua, langsung 2 tahun, tapi tiap tahun akan return-nya atau yield-nya 8,995%. Karena dalam 2 tahun, maka 1 plus 8,995% kuadrat, pangkat 2.
Hasilnya sama-sama 1,188 atau returnnya sama-sama 18,8%. Jika kalian perhatikan, maka obligasi yang jatuh tempo 1 tahun lagi itu memberikan return yang besarnya 8%. Sementara obligasi yang jatuh tempo 2 tahun lagi memberikan return yang besarnya 8,995%. Dengan kata lain, obligasi yang jatuh temponya lebih panjang 2 tahun itu akan memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi yang jatuh tempo 1 tahun lagi. Itu menjelaskan mengapa obligasi pemerintah yang jatuh tempo 2 tahun lagi memberikan 4,4% lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi pemerintah yang jatuh tempo 1 tahun lagi, hanya 3,7. Menurut expectation theory, kenaikan ini disebabkan karena investor ekspektasinya return di tahun depan akan lebih tinggi dibandingkan dengan return tahun ini. Jika return tahun depan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini, maka obligasi yang jatuh temponya 2 tahun lagi, itu returnnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi yang jatuh tempo 1 tahun lagi. Itu menurut expectation theory. Ya. ER. Expectation theory juga menentukan bahwa in the future, untuk jangka waktu yang akan datang, untuk tahun kedua, tingkat bunganya diperkirakan 10%. Itu kenapa expected R2 itu sering juga disebut dengan forward rate FN, ya, atau future rate, ekspektasi di masa yang akan datang, 10%. Nah, teori yang kedua itu disebut dengan liquidity preference theory. Artinya, jika seorang investor makin lama jangka waktu jatuh temponya, artinya dia tidak pegang uangnya makin lama. Karena yang namanya investasi kan dia keluar uang sekarang, kemudian dia tidak bisa gunakan uang itu untuk jangka waktu tertentu. Semakin panjang jangka waktu investasinya, artinya dia tidak punya uangnya untuk dia tidak bisa mengkonsumsi uangnya itu akan semakin panjang. Kondisinya semakin tidak liquidnya itu semakin lama. Sehingga semakin panjang jangka waktu dia tidak liquid atau tidak punya cash, maka dia akan menuntut harusnya returnnya saya diberikan return yang lebih besar. Gitu ya. Dengan kata lain, kalau kita bicara FN ini, FN yang future rate atau forward rate, itu tidak hanya 10% ini yang kita hitung. Jadi, kalau saya invest sekarang, bunganya 8%. Saya perkirakan di tahun kedua, tahun depan, tingkat bunga naik menjadi 10%. Tapi saya juga mikir, kalau seandainya saya invest 2 tahun, berarti saya nggak liquid kondisinya atau saya tidak punya cash untuk 2 tahun ke depan. Karena itu, saya nggak hanya minta 10%, tapi 10% plus sesuatu. Artinya, ketika saya tidak megang cash atau saya tidak liquid, saya minta kompensasi atas ketidakliquidan saya. Itu yang disebut dengan liquidity premium. Semakin panjang jangka waktu jatuh temponya, semakin lama kondisi saya tidak liquid, maka saya akan meminta kompensasi yang semakin besar. Itu yang disebut dengan liquidity premium. Jika kita gabungkan liquidity preference theory dengan expectation theory di gambar 1014, maka kita lihat ini ya. Garis yang hitam menunjukkan bahwa ekspektasi return di masa yang akan datang akan semakin tinggi. Itu kenapa garis hitamnya itu semakin lama semakin tinggi. Ini menurut expectation theory ini. Yang ini. Tapi
semakin panjang jangka waktu jatuh temponya, semakin lama kondisi saya tidak liquid, maka saya perlu kompensasi. Maka saya tidak hanya meminta sebatas yang hitam ini, tapi saya juga harus ada tambahan atau kompensasi atas kondisi saya yang tidak liquid. Itu yang disebut dengan liquidity premium. Jika digabung antara expectation theory dengan liquidity preference theory, maka bentuknya dia akan concave. Jadi akan positif ke atas dan bentuknya melengkung kurvanya. Jadi kurva yang terjadi saat ini concave bentuknya, positif tapi bentuknya melengkung, gitu ya. Itu disebabkan karena investor memperkirakan return di masa yang akan datang semakin tinggi dan menuntut kompensasi likuiditas yang semakin besar. Itu yang liquidity premium. Kalau digabung, maka dia bentuknya akan seperti garis yang biru muda ini. Oke. Yang terakhir adalah jika ekspektasi dari investor itu di masa yang akan datang turun return-nya, tapi tetap meminta kompensasi atas kondisi yang tidak liquid. Jadi dia tetap ada liquidity premiumnya. Maka ketika digabung dua teori ini atau dua kondisi return ini, dia mula-mula naik, kemudian turun. Jadilah yield curve-nya menjadi bentuk yang keempat atau hump shape, mula-mula naik terus turun. Jadi bentuk datar, bentuk naik, bentuk inverted atau turun atau bentuk hump shape, mula-mula naik terus turun, itu tergantung dari kombinasi apakah dia kombinasi antara ekspektasi di masa yang akan datang atas return dan liquidity premiumnya. Kalau di sini kita lihat liquidity premiumnya makin panjang akan makin besar, maka dia akan bentuknya seperti ini. Ini kondisinya kalau expected return-nya turun, sementara liquidity premiumnya dia makin kecil. Liquidity premiumnya dia konstan. Kalau ini kan makin besar. Kalian lihat kan selisih antara garis biru tua dengan hitam makin lama makin besar. Sementara ini selisih antara garis biru tua dengan yang hitam konstan. Maka hasil akhirnya seperti ini. Kalian berarti bisa memperkirakan yang berikutnya. Kalau misalkan expected-nya atau garis hitamnya itu turun. Ini hitamnya, sorry. Ini garis hitamnya ya. Misalkan expectation-nya turun, tapi kemudian liquidity premiumnya yang biru tua itu dia makin lama makin naik, gitu kan ya. Makin lama makin naik. Karena spread-nya makin lama makin besar, maka kalian bisa ekspektasi dari yield curve-nya dia akan datar. Karena dia akan mengkompensasi. Itu yang membentuk gambar nomor 1. Kenapa dia yield curve-nya datar. Ya. Kalian juga bisa kalau turun gimana, kalau humpback gimana. Gabungan antara dua teori ini. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi. Kalau yield curve dijadikan patokan untuk menentukan corporate yield, bagaimana cara menentukan yield curve ini? Jawabannya menggunakan dua teori tadi. Tergantung dari expected return dari investor di masa yang akan datang, dan tergantung dari liquidity preference dari investor.
gabungan dari liquidity preference dan ekspektasi terhadap return tersebut akan membentuk yield curve yang berbeda-beda. Kondisi saat ini adalah ekspektasi return di masa yang akan datang meningkat dan liquidity premiumnya semakin meningkat, semakin besar. Sehingga gambarnya, hasil akhirnya yield curve-nya bentuknya seperti ini. Itu menjelaskan mengapa makin panjang jangka waktu jatuh temponya, maka yield dari government bond akan semakin tinggi. Demikian penjelasan dari penentuan yield corporate bond dan penentuan atau pembentukan yield dari government bond. Jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan melalui chat atau melalui WA group.